Itu selagi dia masih di bawah P2P lending, pinjol P2P lending, hutang kalian akan menjadi resiko dari si pinjolnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kelancaran dan kemudahan seperti hari-hari biasanya, dan kalian tetap kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay di pinjol besar dan pinjol kecil ternyata aman karena pinjol adalah bansos, dan ini tertuang dalam SE OJK nomor 19. Mau tahu lebih detailnya? Kita akan bahas secara lengkap. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasikan untuk modus penipuan terbaru, yaitu dia mendapatkan telepon dari lembaga keuangan yang disinyalir ini adalah anak dari OJK informasinya ya. Jadi saya baca kasus ini di salah satu media sosial dan kebetulan tidak sempat untuk saya screenshot. Setelah saya cari lagi sudah tertumpuk-tumpuk. Jadi saya dapatkan informasi bahwa dia mendapatkan telepon dari lembaga keuangan yang menyatakan bahwa hari ini dia mendapatkan bansos. Nah kebetulan di daerahnya sedang ada pencairan bansos dari pemerintah. Sudah tahu kan, bansos dari pemerintah yang selalu cair untuk masyarakat miskin. Nah, tetapi syaratnya di sini dia harus masuk melalui aplikasi Kredivo. Karena dia tidak merasa curiga, akhirnya dia coba untuk masuk melalui aplikasi Kredivo. Nah, setelah masuk ke dalam aplikasi Kredivo, dia tidak melakukan apapun, hanya masuk saja. Kemudian dia langsung ditransferkan uang sekitar 1 juta dan mendapatkan telepon bahwa selamat, bansos kalian sudah cair, dan harap untuk menguninstall Kredivonya karena khawatir nanti terjadi penipuan. Nah selang beberapa lama, sekitar 1 bulan, ternyata dia ini mendapatkan tagihan dari Kredivo sebesar 9 juta rupiah. Nah ini terkonfirmasi setelah dia coba untuk cek lagi keberadaan hutang ini. Saya tidak pernah menggunakan aplikasi ini, saya hanya coba masuk saja ke aplikasinya, tetapi saya tidak pernah mencairkan uang atau melakukan pinjaman di sini. Nah menurut dari pihak Kredivonya mengatakan bahwa akses untuk masuk ke dalam Kredivonya ini menggunakan HP dari HP-nya dan diberitahu model dari HP-nya dan lokasi pada saat dia mencairkan pinjaman ini. Nah buat teman-teman semua ya, jadi penipuan sekarang sudah benar-benar canggih, sudah benar-benar kuat. Jadi buat kalian semuanya ya, kalau misalnya kalian sempat ketahuan atau sempat kalian menemukan hal kejadian ini terjadi pada diri kalian atau keluarga kalian, yang kalian harus lakukan pertama kali adalah konfirmasi lagi kepada Kredivo. Sampaikan, saya tidak pernah mencairkan uang dari Kredivo. Kalau memang hutang ini adalah hutang saya, mohon konfirmasi hutang ini cair ke rekening mana. Saya siap untuk memberikan mutasi rekening saya di mana tanggal berapa pinjol itu cair. Nah seperti itu ya. Kalau seandainya pihak Kredivo mengatakan bahwa kalian bisa memeriksa itu asal ada surat kepolisian, saran dari saya kalian wajib untuk mengurusnya. Jangan sampai kalian mau membayarkannya teman-teman ya, karena kalau untuk ngurus ke polisi mungkin hanya 100-200 lah untuk meminta surat keterangan dari kepolisian. Tetapi kalau kalian tidak mengurusnya, karena akan membayarkan uang 9 juta lebih itu beserta dengan bunga-bunga dan segala macamnya atas sesuatu hal yang tidak pernah kalian lakukan. Jadi hati-hati buat kalian semuanya ya. Kalau ada bansos segala apapun, mau dari lembaga keuangan apapun itu bentuknya, kalau sudah minta masuk melalui aplikasi pinjol, jangan pernah dipercaya. Gitu ya. Oke lanjut lagi teman-teman, mengenai bansos. Ternyata pinjol ini sebenarnya adalah bansos ya. Jadi saya ada baca satu ketikan yang ada di surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 yang mengatakan bahwa segala resiko yang terjadi atas transaksi pinjaman online ini ditanggung oleh pemberi dana. Nah ini dia teman-teman ya, surat edaran nomor 19 SEOJK.06 tahun 2023 yang menyatakan bahwa LPBBTI adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempermudah pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Lanjut lagi, seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana.
Nah itu teman-teman ya. Jadi kenapa kita kalau nggak punya uang ataupun kita terpaksa harus menggabalkan, itu kita anggap tidak apa-apa, galbaikan saja. Karena apa? Di sini sudah jelas sekali seluruh resikonya ditanggung oleh pemberi dana ataupun si pemilik pinjol itu sendiri. Lanjut lagi, penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadinya kelalaian ataupun kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Jadi OJK itu telah memberikan batas ambang maksimum berapa yang harus disalurkan oleh pinjol kepada nasabah-nasabahnya. Kalau seandainya itu melebihi dari batas maksimum yang telah ditetapkan, maka OJK akan memberikan sanksi kepada pinjolnya karena terjadinya monopoli terhadap praktek penyaluran kredit. Nah, sehingga menyebabkan kredit macet yang sangat tinggi dan banyaknya orang yang galbay. Nah, itulah kenapa kita selalu menyarankan kalau kalian memang tidak ada dana, jangan takut untuk galbay. Karena jelas sekali di peraturan SE-OJK ini jelas-jelas ada peraturan yang mengatakan bahwa segala resiko apapun itu akan ditanggung oleh pemberi dana. Mau itu kita yang galbay, mau itu hutangnya macet, mau itu nanti akan terjadi bangkrut, maka yang akan bertanggung jawab itu adalah pemberi dana. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Ketika kita belum mampu untuk membayarkan apapun itu, segala resiko yang timbul akibat gagal bayar ini adalah tanggungan dari pinjolnya itu sendiri. Nah kalau seandainya ada desi yang mengatakan saya nggak peduli, saya nggak mau tahu mau kalian gaya lubang tutup lubang dari mana, kalian mau jual harta kalian, mau jual rumah kalian, atau mau jual segala harta benda kalian, saya tidak mau tahu, yang penting kalian bayar hutang kalian. Nah itu salah satu bentuk dari pinjolnya menekan desinya agar kalian tetap terus membayar, agar nantinya resiko yang tertanggung itu tidak menjadi resikonya si pinjol ini. Karena kembali lagi seperti peraturan OJK ya. Nah buat teman saya yang kemarin merasa saya harus menjual rumah saya karena mengatakan inilah harta satu-satunya atas hutang yang saya sudah galbaikan ratusan juta karena gaya lubang tutup lubang, kalian harus tahu ini bahwa segala risiko apapun itu selagi dia masih di bawah P2P lending, pinjol P2P lending, hutang kalian akan menjadi resiko dari si pinjolnya. Makanya kenapa pinjol ini langsung bekerja sama dengan DC ini, bekerja sama dengan pihak ketiga ini, bekerja sama dengan ini itu, sampai akhirnya kalian tertekan dan harus membayarkannya. Kalian perlu lihat kenapa sampai saat ini untuk satu aplikasi seperti Shopee memiliki 3 atau 4 pihak ketiga. Itu salah satunya karena pengaduan kalian. Baru-baru ini Shopee disanksi sama OJK ya, karena pengaduan-pengaduan kalian akibat DC-nya yang berulang. Pertama-tama kita kenal Shopee itu ditagih oleh Call Mitra. Kemudian Shopee bekerja sama dengan Telemark, gencar beberapa bulan yang lalu kan, Telemark sana sini semuanya digencar, pokoknya sampai kalian bener-bener ini nggak pernah ditagih tapi ditagih lagi. Nah lanjut lagi sekarang sudah mulai lagi gencar dari Sinway. Nah ini menunjukkan bahwa setiap kalian melakukan pengaduan atas pinjol P2P lending yang DC-nya tidak sesuai aturan, itu sebenarnya ditangani sama OJK ya. Makanya itu kenapa pinjol memiliki 3 atau 4 pihak ketiga untuk menangani kalian, karena ketika disanksi satu, pinjol akan bekerja sama lagi dengan yang lain. Ketika lagi disanksi lagi yang satu, pinjol akan bekerja sama lagi dengan yang lain. Jadi saran dari saya, biar pinjolnya sampai kewalahan untuk menangani kalian, adukan saja semua pihak ketiga yang memang mengancam kalian. Kalau seandainya pihak ketiga tidak menyebutkan dari aplikasi mana, pancing terus BC-nya, pancing terus DC-nya sampai dia menyebutkan dari pinjol mana, dan siap-siap kalian laporkan. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian semuanya, dan kalian lebih kuat mental lagi dan lebih semangat lagi untuk memperbaiki hidup kalian. Kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.